Ya tentunya ya kita bisa tahu dari situ. Karena kan istilahnya no data no history. Komunitasnya dimulai di saat orang Tionghoa itu bermukim di Mari. Makanya kenapa orang Tionghoa Cina Benteng nggak bisa bahasa Mandarin? Karena bike, manya bibi, bapaknya sengke, dan kita diajarkan bahasa ibu. Apa itu bahasa ibu? Halo netizen, kita hari ini podcast pada hari ini kedatangan tamu paling menggelegar se-TikTok Tangerang. Boleh dikenalin dulu itu. Gue mesti koreksi nih. Ya. Bukannya lu yang kedatangan, lu yang datang Oh, kemarin. Apa kabar? Baik. Baik. Kalau nggak baik nggak bisa nerima tamu. Baik. Ya. Siapa kok namanya kok? Kalau boleh tahu nih kok. Aduh. Nama asli Nama asli. Hendra. Nama asli Hendra. Profesi sebagai apa kok? Gue sih sebenarnya serabutan ya bro ya. Serabutan. Di bidang akademik gue dosen. Iya. Ya kan. Di bidang bisnis gue agen kelontong, kan lu lihat ya agen kelontong. Iya. Kalau di kebudayaan, ya kebetulan gue diminta jadi tim ahli warisan budaya tak benda pemerintah Kota Tangerang di Dinas Budaya dan Pariwisata. Kalau di bidang agama, ustadz keliling, tapi yang Buddhis. Yang Buddhis. Iya. Oh, ngisi-ngisi ceramah kan? Ceramah-ceramah ke tempat-tempat ibadah, kadang-kadang ke kampus lain atau di komunitas-komunitas. Biasanya bicaranya kalau di wihara ya tentunya tentang agama Buddha. Tapi kalau di di komunitas budayaan atau di kampus-kampus lebih ke budaya, khususnya Cina Benteng. Ke budaya Cina Benteng ya, Pak? Ya, fokusnya Cina Benteng aja. Oke. Berarti sejarahnya tuh tahu banyak ya tentang Cina Benteng. Ya. Tentang maksudnya awal mula nih komunitas Tionghoa yang bergerak di Tangerang nih awal kali gitu. Ya paling nggak sesuai dengan catatan yang ada ya. Hmm. Ya tentunya ya kita bisa tahu dari situ. Karena kan istilahnya no data no history. Iya. Dia ada sejarah tanpa data. Betul. Nah, kalau ada datanya itu kita pelajarin, itu bisa kita sampaikan dan itu bisa menjadi hipotesis yang baru, hipotesis yang ada. Tapi sejarahnya sih kok sebenarnya percinaan di Tangerang ini sebenarnya awal dari mana sih? Nah, yang tadi gue udah bilang bahwa ada yang namanya data ya. Data itu yang pertama kita lihat misalnya dari Babat Tinalayan Parahyangan. Nah, Babat itu kitab Tatar Sunda. Bukan babat sapi kan? Bukan, itu soto. Oh, itu soto. Jadi Babat Tinalayan Parahyangan adalah menceritakan tentang kedatangan orang Tiongkok ke Tangerang. Nah, di mana di situ ada satu cerita bahwa sebuah kapal besar, konon katanya sempalan daripada Laksamana Cheng Ho, ya, zaman dinasti Ming, nah, itu terdampar di desa Pangkalan yang sekarang jadi di Kampung Melayu. Teluk Naga itu. Ya. Nah, sempalan daripada perahu kapal Cheng Ho itu ada yang namanya Panglima Chen Cilung. Jadi ada Laksamana atau Panglima ada bawahannya lah ya. Dia punya kelompok. Ya. Nah, mereka terdampar di di Desa Pangkalan tersebut. Nah, di situ dia berombongan. Itu catatan pertama orang Tiongkok datang ke wilayah sini. Tentu dulunya belum disebut Tangerang, bro. Disebutnya apa tuh? Ya, di sini sebenarnya masuk dalam kategori wilayah bukan. Di sini justru udah mulai masuk tataran wilayah Kesultanan Banten di abad ke-15 itu. Tepatnya 1407. Iya. Jadi ini adalah satu wilayah di mana wilayah ini adalah daerah kekuasaan Kesultanan Banten. Iya. Gitu. Nah, jadi mereka datang di sini itu lapor sama adipati. Kemudian di sini ada adipatinya. Jadi kalau sultan itu punya bawahan namanya adipati Anggalarang. Oh, yang ngurusin di Marinya gitu ya, Pak ya? Iya, yang pemerintah Tangerang lah ya. Iya. Tapi dulu belum disebut Tangerang. Iya, wali kotanya lah gitu ya. Bupati lah. Jadi kayak gitu. Nah, mereka bertemu dan berkunjung dengan sultan adipati tersebut. Iya. Berarti emang benar-benar di situ awal mulanya ya, Pak ya? Iya, yang berdasarkan data yang ada ya. Berarti mulai warga Tionghoa nih yang ada di Indonesia, maksudnya khususnya di Kota Tangerang, komunitasnya dimulai di saat orang Tionghoa itu bermukim di Mari. Iya, sebenarnya kalau kita bicara catatan kuno ya, seperti catatan Itsing dan Pahien, mereka sudah menyatakan dalam catatannya, mereka kan musafir Tiongkok ya, seorang rahib Buddha, menyatakan bahwa sebetulnya orang Tionghoa sudah ada di Nusantara jauh sebelum abad ke-7 Masehi. Itu sudah mulai ada ini, sebetulnya. Cuma kalau kita bicara Tangerang, tentunya kita bicara mulai dari situ, yaitu dari Laksamana Chen Cilung. Tapi emang dia bukannya penyebar agama Islam dulu?
itu Cengho ya. Oh, tapi bawahannya nggak ikut-ikutan gitu. Ya begini ya, ini kalau kita mengatakan Cengho itu Islam, itu mungkin versinya teman-teman di Indonesia. Tetapi ada versi lain bahwa Cengho itu tidak menganut Islam sebetulnya. Tapi dia ada catatan di bawah di mana Cengho itu di akhir hayat hidupnya itu menuliskan Sutra Intan. Sutra Intan itu kalau di dalam agama Buddha itu apa namanya, Raja Parami Terakhir Daya Sutra kalau tidak salah, Sutra Intan itu. Dan dia memang dulu gedenya di kelenteng, apa di bio atau di tempat ibadah umat Buddha, karena diangkat anak di wihara tersebut oleh salah seorang biksu sebelum dia dijadikan kasim. Iya, menarik. Berarti memang sejarah di Indonesia ini disebutkan kan Cengho penyebar agama Islam. Karena memang ada anak buahnya yang memang beragama Islam dan tidak pulang ke Tiongkok. Tapi kenapa sepertinya kok kesannya Cengho ini penyebar agama Islam gitu? Maksudnya dengan yang berkembang di Indonesia, kenapa image-nya seperti itu? Pertama, negara kita memang negara Muslim. Yang keduanya, memang Cengho itu punya anak buah juga ada beberapa yang beragama Islam. Mungkin biasa di situ kali ya. Iya, nggak apa-apa. Cengho sendiri juga kan bukan tipe orang yang eksklusif, tapi dia adalah orang yang inklusif, orang yang terbuka gitu. Iya. Dan Cengho juga pernah ke Mekah. Iya kan? Kan kita tahu kan yang namanya kita ke Mekah itu sampai di Ka'bah itu sebutnya haji. Sebutnya haji ya. Cengho kan pernah ke Mekah. Berarti dia haji, karena haji itu adalah berkunjung. Bahasa harafiahnya berkunjung ke tanah suci. Nah, Cengho pernah berkunjung ke tanah suci. Perkara dia ibadah atau apa kan kita nggak tahu. Gitu. Mungkin berarti di warga Indonesia biasanya, berarti dia agama Muslim gitu kan dia. Boleh aja. Silakan aja, kita nggak pernah membantah itu ya kan. Kan bagus juga kan kalau misalnya Cengho juga dianggap sebagai penyebar agama Islam. Melalui, walaupun kita tahu melalui anak buahnya. Beberapa anak buahnya itu tidak balik ke negeri Tiongkok karena memang dia belajar agama Islam dan menyebarkan agama Islam di sini. Menarik. Dan memang Cengho sendiri memang keturunan marganya itu Mahe itu Muhammad ya. Emang marganya marga Islam di sana ya. Muhammad gitu. Dan orang tuanya juga penganut Muslim. Baru tahu nih. Keluarga Ma dia, keluarga besar Syekhnya Ma. Oh, jadi Ma itu emang dari Muhammad gitu. Ma itu Muhammad. Dan orang tuanya memang Ma. Cengho itu nama kecilnya Mahe. Marga yang berarti Muhammad gitu ya. Nah, baru tahu nih. Iya, makanya datang ke sini. Iya. Maksudnya jadi tradisi apa aja sih maksudnya yang masih dilakukan di komunitas khususnya Cina Benteng sih di. Nah, inilah uniknya ya. Jadi lu mesti paham juga bahwa yang namanya Cina Benteng itu walaupun nggak bisa bahasa Mandarin atau nggak bisa bahasa ibu di sana di Tiongkok, tetapi mereka tradisi dan budaya sangat kuat. Ya, walaupun mereka sebagian besar juga tidak memahami makna filosofi dari tradisi dan budaya yang dia jalani itu tuh. Kalau disebutin ya panjang, budayanya panjang. Mulai dari kesenian ya, ada akulturasi antara seni musik lokal Sunda Jawa dengan Cina. Gambang kromong ya kan, gambang dan kromongnya Sunda Jawa, ya kenong itu juga dari Jawa, tariannya dari Cina, bangsingnya Cina. Ada ning-ning, ada tik-tiknya kayak tukang TikTok nih. Tapi ning-ning masih ada. Ning-ning udah nggak ada kecrek ya. Ya, tapi itu kan adalah bagian daripada akulturasi budaya Cina dengan budaya lokal. Terus ada perkawinan Ciotao. Ada beberapa dari perkawinan Ciotao itu mengandung nuansa-nuansa lokal ya kan. Dari budaya Cinanya ada budaya lokalnya. Contoh misalnya budaya Cinanya itu samkai, sembahyang Tian, sembahyang Samkon Taipei. Sembahyang 12 mangkok lah ya. Bukan. Samkon Taipei itu samkai itu yang di depan, pakai meja merah, pakai tebu, pas dua ada cenapnya di situ. Nah, kalau yang budaya lokalnya di dalamnya tuh kalau kamu pergi ke tempat orang nikah, dia di dalamnya ada yang namanya pendaringan, ada kopi pahit, kopi manis, sembahyang Dewi Sri. Itu kan budaya lokal. Terus di empat penjurunya ada ancak. Ancak itu gimana maksudnya? Kalau lo pergi ke Bali itu ada bantenan. Cuma bedanya kalau di Bali ditaruh di pelataran, di bawah. Nah, kalau dia digantung. Itu sebagai bentuk tolak bala dan juga memohon keberkahan dan keselamatan di acara pesta.
Dan itu budaya lokal. Karena kita harus tahu juga ya, orang Cina Benteng itu Bike. Emaknya Bibi, bapaknya Sengke. Jadi dia punya istri, pasti dulunya ada orang pribumi lokal. Sunda, Sunda, ya, Jawa, gitu lah ya. kan Sunda Jawa lokal panggilnya masih Bibi kawin sama si Sengke, makanya Bike. Emaknya Bibi, bapaknya Sengke. Bapaknya Sangke berarti ya. Oh. Tidak ada itu. Cina Dulu berarti Sangke semua ya. Oh ya. Iya, kan dari negeri Tiongkok nggak bawa perempuan. Iya. Dia nggak bawa perempuan, maka dia jatuh cinta dengan perempuan lokal, dia nikah, makanya disebutnya Bike, emaknya Bibi, bapaknya Sengke. Maka budayanya akulturasi. Budaya emaknya dipakai, budaya bapaknya dipakai. Kan kedua orang tuanya. Tapi tetap pakai bahasa ibu ya, Boy, sekarang itu. Ya, makanya kan tadi bilang. Makanya kenapa orang Tionghoa Cina Benteng nggak bisa bahasa Mandarin? Karena Bike, emaknya Bibi, bapaknya Sengke. Dan kita diajarkan bahasa ibu. Apa itu bahasa ibu? Bahasa yang dituturkan oleh ibu. Karena kan Sengkenya, suaminya kan Kalau bisa ngomong bahasa Indonesia, ada satu gitu, dia kerja gitu, Ya. dia bertani atau dia dagang. Kita kan diasuh sama ibu, Iya benar-benar. sama mama yang orang pribumi, ibu. Makanya bahasa kita lebih menok bahasa Sunda. Menarik. Nah, itu yang disebut Menarik. dengan Bike, emaknya Bibi, bapaknya Sengke. Jadi, guys, sebenarnya Pak Hendra ini atau Pak Acong ini sebenarnya bisa dipanggil Pak Acong punya TikTok ya, Pak ya? Iya, Jadi ini artis TikTok nih sebenarnya, guys. Jadi gini sih, Kode, maksudnya TikTok kan masuknya kan ke new media ya, Kode. Iya. Maksudnya Kode memberikan sebuah literasi ke dalam sosial media gitu deh. Iya, sebenarnya gini, TikTok itu adalah experience observation gua terkait dengan Cina Benteng. Ada pengalaman gua di situ, ada observasi gua di situ, ada riset gua di situ. Nah, sekarang media udah teknologi udah canggih. Iya. Ada yang namanya untuk saat ini TikTok dan Instagram atau Iya. berbagai macam platform media sosial lainnya. Dan gua manfaatin itu hanya sebagai katalog data. Ya, kalau lo beli buku tuh ada yang namanya indeks ya. Ya kan? Berarti sebagai ini doang ya, sebagai buku aja kali ya. Ya, guidance aja, guidance. Guidance buat Ya, ini. kalau lo mau tahu lebih detailnya, Iya. ya lo ketemu gue. Baru gue bahas secara dalam. Karena TikTok gue mayoritas adalah experience. Yang kalau lo buka kata kuncinya, belum tentu lo ketemu di Google. Iya betul. Nggak ketemu di media platform lain. Betul. Contoh misalnya, di situ ada TikTok gue tentang mantra turun hujan. Iya. Pura-pura hujan gede, Iya. karena kambing belum mandi. Ya. Orang Benteng rata-rata paham itu, Iya. melakukan itu. Tetapi kalau di daerah lain mungkin ada mungkin tidak. Iya. Dan lo kalau lihat di Google, lo nggak nemu tuh Iya benar. literasi tentang itu. Benar. Kur. Iya. Kalau lo tempat gelap Betul. atau ke kuburan, lo lihat ser numpang Nah. anak babi, anak monyet, Apa yang mau numpang kencing, lewat, nah. numpang kencing, numpang lewat. Lo cek di platform media lain, itu mungkin nggak ada literasi itu. Iya benar. Ini kan judulnya literasi ya. Iya betul. Literasi ya. Lu nggak nemu itu. Lu hanya nemu di platform gua. Oke. Nah, kalau lu mau tahu lebih dalam, ya lu kesini temuin gua. Kita gua jelasin kenapa sejarahnya ada begitu. Betul. Jadi yang mau nanya hujan, nah, pada datang kemarin nih. Misalnya kayak ketoprak gitu. Iya. Lalu lu buka di platform lain, ya di Google, ketemunya ketoprak. Benar. Tapi kalau lu bilang kekoprak, Nah, ada apa dengan kekoprak? Gue ceritakan di dalam TikTok itu. Kalau lu mau tahu lebih detail kenapa harus ada kekoprak, lebih panjang dari apa yang gue sampaikan itu. Karena di TikTok nggak sampai 2 menit, Iya, ya, lebih dari 3 menit. benar. Hanya terbatas. Tapi itu cukup untuk merefresh orang-orang zaman dulu bahwa oh iya, gue pernah tuh ngalamin kayak gitu. Berarti emang literasi dari kebudayaan Cina Benteng ini banyak banget ya. Oh, Pak? banyak. Maksudnya emang kayak misalkan kalau kita lewatin jembatan itu mesti tintin 3 kali Iya. atau kayak gini kre. Maksudnya Iya. kalau lewatin tanah gocap pun saya kalau lewatin tikungan itu saya tintin 3 kali kok deh. Iya, makanya. Itu diajarin sama papa saya dulu. Iya, tapi kan kenapa harus begitu? Nah, itu dia. Nah, jadi gue kasih tahu, ada yang namanya tradisi, ada yang namanya budaya, Hmm. ada yang namanya peradaban. Tradisi, budaya, dan peradaban, semua itu mengandung makna filosofi dan pembelajaran. Oke? Tapi kadang-kadang orang yang tidak mengerti dan tidak memahami lebih dalam bahwa tradisi, budaya, dan peradaban itu mengandung makna filosofi, larinya ke klinik, larinya ke mistik, Iya. yang tidak bisa dijelaskan secara gamblang berdasarkan intelektualitas. Iya. Sebenarnya bisa. Ada penumbuhnya nih. Ya, Oh, ada yang pada gantung diri di sini. ya, itu silakan aja. Itu adalah fenomena yang terjadi di masyarakat yang Iya. tidak boleh juga kita nafikan. Kan ada kayak gitu. Nah, TikTok gue
Ya, mengakomodir semua itu, mau Hmm. tradisi, mau budaya, mau mitos, mau Iya, iya. klinik. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Itu yang ingin gue sampaikan kepada masyarakat. Oh, di Tangerang budayanya ini luar biasa. Hmm. Jadi dibikin guidance aja gitu ya kode ya. Iya, kayak ini. Mungkin kalau orang Cina Medan atau Cina Bangka. Bangka mungkin aneh gitu ya kode ya. Maksudnya Sebenarnya ngedengar literasi. ada yang mungkin sama, Iya, ada yang mungkin sama, ada yang mungkin beda. ada yang mungkin beda. Bahkan mungkin ada yang sama dengan orang Sunda. Mirip-mirip ya kode ya. Mungkin. Bukan mirip lagi, sama. Sama. Kadang ada yang bahasanya sama, Iya, iya. ada yang bahasanya berbeda. Misalnya lagi dulu gue bikin makan Padangan. Iya. Ada di daerah lain ada makan Padangan tuh, kita bawa piring, makan ramean bareng-bareng Makan teman-teman bareng-bareng. waktu kecil Iya, iya. dari rumah masing-masing. Iya. Sebutnya makan Padangan. Di tempat lain ada. Cuman ada yang istilahnya sama, ada yang beda. Misalnya Mindo. Iya, Mindo. Orang Cina Benteng terkenal dengan Mindo. Iya, makan Indomie ya. Bukan. Mindo. deh. Mindo itu makan, sebenarnya kita udah makan, tapi makan lagi. Oh. Di waktu yang bukan jam makan. Kalau orang Cina Benteng rata-rata malam, misalnya Mindo tuh buka kerangkeng, ada makanan nasi kecap sama ikan asin, dia Makan tuh. lagi. Iya, jam 10, jam 11 Oh. namanya Mindo. Di daerah lain juga ada istilahnya Mindo. Begitu, makan yang bukan di yang semestinya. Bukan jam 6 sore atau jam 12 siang. Iya. Gitu ya. Jadi itu mau makan bonus aja gitu ya. Iya, gitu. Menarik, menarik. Kalau di luar negeri kan makan kan tertib ya. Makan siang udah pasti jam segini, makan pagi jam ini. breakfast, Lunch. Iya, oh, gitu. dinner gitu. Benar. Kalau kita mah ada Mindo. Iya, iya. Itu budaya yang melekat di masyarakat, ya kan? Yang terjadi di masyarakat fenomena itu. Dan tugas saya adalah mengakomodir dan menyampaikan kembali atau menyampaikan ulang. Nggak tanya rame yang nonton, Iya, ya itu mah bonus. Jadi yang mau nanya boleh guys, langsung ke Maria gitu ya. Yang mau nanya puruk artinya apa? Nah itu juga masih nggak ngerti tuh. Puruk artinya apa sih dia sebenarnya? Kuruk-kuruk Bisa ada literasi seperti itu maksudnya? Maksudnya kan sebagai anak muda bingung gitu kan, puruk turun yang gede gitu kan sekalian gitu maksudnya. Iya, anak kambing belum mandi. dulu kan kita anak kecil itu kan demen sekali sama yang namanya mandi hujan. Oke. Ya. Jadi semakin hujan gede, semakin demen. Dan dia berharap gitu. Karena ada suara guru kayak Iya, suara iya. Suara petir lah ya. Iya, guru. Hujan gede, jadi Iya, gue pengen mandi nih. Iya. Tapi karena gue ini kalau nyebut nama gue pengen mandi, mama lu ngomel. Iya, iya. Bisa disabetin. Kambing mau mandi, padahal lu yang pengen mandi hujan. Begitu istilahnya. Jadi gitu tuh zaman dulu ya tuh puruk tuh. Ini baru tahu nih. Itu bagian daripada dinamika dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Sulit nggak ada literasinya memang Iya. dalam konteks tulisan ya. Iya. Berarti itu memang literasi yang terjadi di budaya masyarakat aja ya dia. Iya, berdasarkan experience fenomena yang terjadi di masyarakat komunitas Cina Benteng dan itu dilakukan. Iya. Gitu. Itu menariknya. Itu menarik ya dia. Banyak, makanya kalau di TikTok udah ada ratusan. Berarti Dek, sebagai maksudnya Kode kan sebagai tim ahli nih warisan budaya Tabenda di Kota Tangerang gitu. Impactnya maksudnya hasilnya apa sih Dek? Maksudnya yang udah Kode berikan nih ke komunitas Tionghoa di Tangerang ini. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa ada yang namanya Undang-Undang Cagar Budaya dan ada juga namanya Peraturan Menteri tentang Warisan Budaya. Jadi ada dua, tangible dan intangible. Iya. Kalau yang cagar budaya kita bicara dengan bunda dan bangunan. Iya. Dan itu sudah ada yang ditetapkan sebagai cagar budaya yang berupa bangunan dan benda. Seperti Kelenteng Buntekyo itu udah masuk dalam penetapan cagar budaya. Iya. Kawasan Pasar Lama, Iya. Masjid Jami Kalipasir, Kelenteng Bun Sandio itu ada bangunan yang ditetapkan sebagai cagar budaya. Sedangkan warisan budaya itu adalah intangible, yaitu berupa kebudayaan. Iya. Kebudayaan yang masih lestari sampai detik ini. Dan yang sudah masuk dalam WBTB atau warisan budaya Tabenda itu atau intangible culture itu adalah pecun, bacang, laksa, dan terakhir gotong tepeko. Oh itu udah masuk ke Itu udah masuk dalam warisan budaya dan prosesnya nggak ringan. Ada proses namanya observasi, pengkajian dan penelitian. Iya. Dengan outputnya ada literasi tertulisnya. Nah, di mana literasi yang tertulis itu baik itu buku maupun jurnal sebagai output daripada penelitian, itu dijadikan referensi untuk dimajukan ke dalam penetapan WBTB, mulai dari tingkat kota, provinsi sampai dengan tingkat nasional atau pusat.
Nanti setelah itu ada sidangnya, disidangkan, dan terakhirnya disidangkan Dibolehin atau enggak jadi warisan budaya yes, gitu ya. itu harus disidangkan di hadapan lebih daripada 20 ahli, tim ahli nasional. Digodok di situ. Ya di situ, dicek ya kayak lu sidang skripsi lah. Iya. Nanti dicek dulu apakah ini layak. Iya. Nah, terus sebagai narasumbernya adalah orang yang selaku pelaku atau orang yang melakukan analisis dan pengkajian. Misalnya gue di sana pernah disidang juga dalam konteks warisan budaya tak benda. Jadi gue disidang di hadapan 20 lebih tim ahli di salah satu hotel oleh Kementerian Kebudayaan Indonesia, dan di situ ditanya intinya apakah ini layak jadi WBTB. Maka ada banyak pertanyaan segala macamnya lah yang berkaitan dengan jurnal penelitian yang gue lakukan. Nah, hasilnya adalah kalau itu sudah dianggap oke, disahkan, maka dia ditetapkan. Setelah disahkan oleh tim ahli, ditetapkan sebagai WBTB dengan outputnya adalah berupa sertifikat yang ditandatangani langsung oleh Menteri Pendidikan. Menteri Kebudayaan. Jadi memang maksudnya dari sepanjang itu tuh sesuatu warisan itu harus ada banyak yang mesti kita bangun dari literasinya, budayanya, buku-bukunya. Iya. Sebenarnya warisan budaya tak benda, kita bicara Tangerang aja ya. Khusus Indonesia ribuan ya. Ribuan yang belum didata ya, dan belum disertifikasi lah istilahnya gitu. Dan di Tangerang ini ada banyak juga sebenarnya. Saya sudah mendorong beberapa yang sekarang kita lagi godok, adalah tehian, alat musik tehian. Alat musik tehian. Ya, itu juga akan kita dorong sebagai warisan budaya tak benda. Tapi kan nggak gampang, kita harus riset dulu, terus kaji dulu, kita outputnya buku dulu, bikin jurnal dulu. Nanti setelah itu baru diajukan, begitu diajukan digodok di provinsi, dari provinsi digodok lagi di pusat, baru disidangkan, baru diajukan ke menteri, baru ditandatangani. Nah, kalau misalnya sudah disahkan atau sudah ditetapkan oleh Menteri Kebudayaan, maka kebudayaan itu yang jaga bukan hanya komunitas yang melakukan budaya itu, tetapi juga adalah pemerintah atau namanya negara. Jadi negara punya kewajiban untuk menjaga dan memelihara warisan budaya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu. Jadi lebih long term, lebih panjang ya. Iya, karena disupport oleh negara gitu. Karena kayak kemarin misalnya contoh Gotong Tepekong melibatkan berapa ribu elemen masyarakat pada saat itu, yang itu sudah dilaksanakan lebih daripada 100 tahun. Itu sudah dimulai dari tahun 1844, 1856 sampai dengan sekarang 2024 terakhir. Itu dari Ngkong saya kecil itu deh. Bukan dari Ngkong lagi, kakek buyut dulu udah jalan itu. Iya, dari kakek buyut. Dari kakek buyut udah jalan itu budaya dan nggak pernah gagal. Artinya tetap dilakukan, ya kan? Maka itu layak dijadikan sebagai warisan budaya tak benda. Nah, jadi melibatkan berbagai elemen, termasuk pemerintah, termasuk keamanan seperti TNI, Polri, itu kita libatkan. Nah, kalau itu sudah dijadikan warisan budaya tak benda, itu menjadi agenda nasional, bukan lagi agenda Kota Tangerang, dan bukan lagi agenda komunitas Tionghoa atau Utekbio lagi. Tapi udah ada satu Tangerang gitu ya. Yes, kalau kita berpikir secara komprehensif, itu bisa dijadikan sebagai wisata budaya. Ya. Jadi benar-benar yang saya lihat sih, maksudnya kemarin tuh banyak juga dari budaya-budaya lain, Dayak atau dari budaya lain, maksudnya mereka semua berbau jadi satu literasi budaya. Makanya kita bicara makna budaya masuk, makna toleransi masuk, makna wisata masuk. Ya itu bagus sekali kan. Iya benar. Ya, jadi kita satu event kebudayaan Gotong Tepekong itu menjadi dampak yang begitu multiple layer effect. Termasuk dampak ekonomi dan segala macam. Jadi sangat layak untuk dijadikan sebagai warisan budaya tak benda. Maka kemarin lolos. Gitu. Jadi saya mau nanya, maksudnya menurut Kode yang sudah terjadi di Kota Tangerang ini, maksudnya literasi budayanya kepada seluruh masyarakat di Tangerang ini gimana sih? Tradisi dan budaya Cina Benteng. Apakah mereka sudah mengikuti selalu atau enggak, budaya Cina Benteng itu dilaksanakan secara kebiasaan. Ya, literasinya hampir hilang. Nah, makanya sekarang sudah mulai ada WBTB. Iya. Itu yang membuat mereka aware lagi ya, Pak. Ya, termasuk apa yang kalian lakukan hari ini adalah bagian daripada menciptakan sebuah literasi dari hasil yang sudah ada dalam konteks budaya lampau, ya kan? Ini kan dikaji lagi, dibahas lagi, lalu didaur ulang menjadi sebuah media. Kalau dulu kan medianya kertas, sekarang new media, dengan TikTok, dengan podcast dan segala macam. Ya, dan ini bagus juga kan untuk perkembangan budaya kita melalui jalan kemajuan teknologi. Jangan lupa deh masuk dari TV juga ini. Oh siap. Iya, sama dari TV.
Sponsor. Semua. Iya. Deh, satu pertanyaan lagi deh. Maksudnya satu tantangannya kita nih sebagai generasi muda deh, khususnya deh, untuk menjaga literasi budaya ini nih di Kota Tangerang ini gimana deh? Supaya ke anak mudanya ya deh ya, maksudnya anak muda zaman sekarang kan, maksudnya mengarah ke TikTok mulu, ke barat-baratan gitu deh. Maksudnya cara menjaganya gimana? Kalau lu sebagai orang Cina Benteng, jalanin dan pahamin bahwa itu punya makna filosofi yang bisa dijadikan sebagai pembelajaran dalam hidup. Kalau orang mengerti, kalau orang memahami, dia akan menjalankan dengan sungguh-sungguh. Itu bisa lestari. Tapi kalau dia menjalani hanya karena kewajiban budaya, kebiasaan dan orang tua udah maksa apa segala macam, tanpa lu mengerti dan memahami makna filosofinya, maka automatically itu bisa akan punah karena merasa bahwa itu adalah sesuatu yang wasting time. Beda kalau kalian mengerti dan memahami. Itu lain ceritanya. Lalu sekarang dengan kemajuan teknologi sudah mulai banyak yang menggali tentang budaya-budaya Tionghoa peranakan Cina Benteng, bahkan budaya Tionghoa secara keseluruhan juga sudah mulai banyak yang bisa kita lihat melalui media podcast, TikTok, Instagram, dan itu adalah kemajuan yang bagus sekali ya. Cuman harus ada juga yang bukan hanya sekedar main media sosial, tetapi juga mulai membuat sebuah buku. Karena kalau pakai buku itu lebih mendalam, lebih tahu pemahamannya dia. Yes, lebih dalam, lebih detail, lebih komprehensif ketimbang di media sosial. Karena penggiat media sosial kebanyakan hanya komoditas untuk konten kreator. Akhirnya cuma semenit atau 2 menit. Karena untuk kebanyakan untuk kepentingan maaf ya. Kepentingan pribadi dalam konteks finansial. Intinya nyari duit. Nah, nyari sponsor gitu ya, intinya gitu doang ya. Kalau di gue sih jujur aja itu tidak menjadi sebuah patokan untuk di media sosial yang gue jalanin. Lebih banyak ke database yang sekarang sudah zamannya udah canggih. Kenapa kita nggak pakai itu? Perkara nanti gue jadi terkenal, tiba-tiba ada endorse, ada iklan. Itu bonus aja ya. Gue bilang gue kerjanya serabutan. Ntar nggak kena OE lagi nih. Nah, kan kita nggak kena OE lagi nih, udah terkenal nih. Kalau kata orang Cina Benteng, pendaringan gue nggak dari situ. Benar. Karena gue masih punya usaha yang lain. Menarik banget. Mungkin terakhir aja Pak Dek. Saya mau nanya ya, maksudnya sebenarnya kalau di Cina Benteng ini, apakah maksudnya bisa nggak sih kita sebagai anak muda budaya ini tetap lestari tapi sampai panjang banget deh? Bro, ke depannya, Pak Dek, ngeliatnya gimana? Apakah akan hancur nih kemakan zaman? Apakah? Gue kasih tahu ya, tradisi dan budaya itu adalah dinamis ya. Lanjut. Ya. Lanjut nih. Lanjut ya. Ngomongnya deh. Tradisi dan budaya itu sifatnya adalah dinamis. Artinya dinamis itu dia akan selalu berubah sesuai dengan kondisi dan situasi zaman. Ya, artinya dia akan terus berevolusi mengikuti perkembangan zaman. Jadi bisa jadi habis, bisa jadi tetap lestari. Tinggal tergantung pemaknaan manusia di zaman itu. Peradaban Tiongkok itu adalah 7.000 tahun. Ya, ada yang bilang 5.000 tahun. Jadi sebelum agama-agama besar sekarang yang ada di dunia, tradisi budaya Tiongkok itu sudah lestari sejak zaman dulu dan long term sampai sekarang. Ya kan? Kenapa itu? Ya kan? Bisa lestari. Karena memang literasi. Jadi lu perlu tahu nih ya, gue sampaikan sama lu ya. Kenapa budaya Tiongkok itu masih lestari sampai sekarang? Kuncinya adalah berdasarkan hasil riset, setuju nggak setuju? Salah satunya adalah karena kaisar-kaisar Tiongkok atau dinasti-dinasti Tiongkok yang dipimpin oleh kaisar-kaisar zaman dulu, baik itu kaisar bangsa, kaisar brengsek, kaisar bajingan. Nanti diedit aja kalau emang suka. Kan ada kaisar yang lalim ya. Benar. Ada yang brengsek, ada yang bejat gitu. Mau dia kaisar negatif sekalipun yang tadi gue sebutkan di awal, maupun kaisar yang baik hati, kaisar yang jujur, kaisar yang peduli, itu tradisinya adalah menulis kisah hidup sejarahnya, kisah sejarah hidupnya. Paham ya? Kalau misalnya jadi kaisar, mau lu kaisar brengsek nih, lu akan mencari orang yang bisa menulis.
Jadi tulisan itu lestari sampai sekarang dan itu bisa bisa dikaji untuk zaman berikutnya. Contoh misalnya ada literasi dari catatan-catatan Itsing, Iya. catatan-catatan Fahien, catatan-catatan Itu kaisar semua tuh ya. Enggak, itu memang salah satu rahib musafir yang menulis. Jadi kegiatan literasi menulis itu sudah ada dari zaman negeri Tiongkok kuno. Dan kaisar juga menulis kisah hidupnya. Jadi sejarahnya panjang ya dia. Ya, jadi kalau lu lihat orang Cina di negeri Tiongkok itu, kalau dia misalnya mau ujian negara untuk jadi seorang pejabat, ya dia harus belajar baca dan belajar menulis esai. Nah, tulisan-tulisan itu disimpan dalam bentuk data, dokumen. Dan dari tulisan-tulisan itu kita bisa menilai bahwa kehidupan zaman dulu itu seperti apa dan bagaimana. Jadi kebaca. Contoh misalnya, kalau lu nonton film Cina klasik, ya, misalnya Wong Fei Hung, lu udah tahu tuh itu dinasti apa, zaman apa, Tang atau Ming gitu iya, kan, Ming atau Qing, itu udah kelihatan dari mana? Dari bajunya, ya, dari bentuk tubuhnya. Dia kan kalau Qing itu kan palanya botak separuh, iya benar, bawa belakang doang panjang, kayak namanya kuda poni. iya, itu tocang namanya. Nah itu berarti dinasti Qing, abad ke-17 sampai dengan abad ke-20 belas Emperor Fuyi. Lalu misalnya kita bicara tentang yang terkenal dengan dinasti Qin Shi Huangdi, dinasti Qin abad ketiga sebelum Masehi, itu terkenalnya apa? Tembok Cina. Lalu dinasti Han terkenalnya dengan apa? Samkok. Iya. Tiga kerajaan. Iya. Kalau lu lihat Kuan Kong itu hidup di zaman itu. Guan Yu itu hidup di zaman dinasti. Kalau lu lihat Hakim Bao, ya kan, yang pejabatnya pakai topi, ada ininya ya, mukanya hitam, ada kayak capung gitu. Itu dinasti Song. Itu Hakim Bao. Oh berarti literasi itu disimpan ya dia. Maksudnya benar-benar emang buat generasi selanjutnya tuh dibaca ya. Iya. Misalnya kita cerita Tong Samcong, itu zaman dinasti Tang. Ya, kisah zaman dinasti Tang. Walaupun kisahnya Tong Samcong itu atau monyet itu ya, Kerasakti, itu kan sebenarnya judul yang diberikan atau diciptakan dari seorang sastrawan bernama Wu Cheng'en di abad ke-14 dinasti Ming, yang mengambil sebuah literasi dari kisah hidupnya Tong Samcong yang sebenarnya pernah ada di abad ke-7. Jadi begitu. Jadi tradisi menulis, ya, menulis sejarah kehidupan dia di masa itu menjadi database untuk generasi berikutnya. Jadi kita bisa lihat kehidupan orang-orang Tiongkok itu dari literasi. Menarik banget. Jadi guys, ini yang mau nanya-nanya boleh Ko Acong atau boleh lihat TikToknya Ko Acong. Apa Ko Acong? Itu ya TikToknya Acong Lin. Diundang dari TV, TV One, RCTI, itu benar semua tuh. Ya, itu benar semua udah diundang semua. Kode, coba penutup nih Kode buat podcast kita hari ini, Kode. Kata-kata hari ini buat penonton YouTube nih. Kata-kata hari ini adalah tradisi dan budaya Cina Benteng adalah pusaka yang tidak boleh ditinggalkan. Karena tradisi dan budaya Cina Benteng mengandung makna filosofi yang bisa dijadikan sebagai pembelajaran dalam hidup kita sehari-hari. Gitu. Ini sebal. Oke guys, kita tutup podcast hari ini. Thank you.